What's poppin' Black Pals? Welcome back with me again, Leo, di Black Experience Games Room. Seperti biasa, gue bakal kasih Big Boys Toys. Dan hari ini, gue ada di Edutown Arena di seputaran Tangerang Selatan. Gue mau bahas tentang hobi drifting. Tapi gue nggak mau bahas ini sendirian. Gue mau bahas sama jagoan-jagoannya dari Orange Racing School. Let's check it out. Ya, sekarang Black Pals gue udah sama dedengkotnya nih dari Orange Racing School. Bisa perkenalkan diri, Om? Nama saya Amru Wahyudi, ya. Biasa dipanggil Amru. Saya kebetulan sebagai chairman-nya dari Orange Racing Committee dan juga diberi amanat untuk mengelola Edutown Arena. Ya. Di sini di BSD yang tempat untuk mengakomodir teman-teman drifter, teman-teman slalom untuk bisa latihan di tempat Edutown Arena ini. Kalau IRS sendiri? IRS itu singkatan dari Edutown Arena Orange Racing School, yang mana teman-teman yang mau belajar tentang drifting, tentang slalom bisa datang ke kita. Misalnya dari awal kita mau bergabung tuh sistemnya bagaimana? Oke, paling gampang adalah kita follow ke Instagramnya Edutown Arena. Ada dua, ada Edutown Arena dan ada IRS BSD. Nah, follow di situ, nanti ada beberapa petunjuk untuk daftar. Nah, sekolahnya, programnya itu kita ada short course-nya, ada class of drift-nya. Berikutnya juga slalom juga ada short course slalom dan ada short course class of slalom. Kita siapkan coach-nya, tentunya dari drifter yang profesional. Jadi mereka seharian belajar tentang drift sampai dia bisa ikut kompetisi. Gitu. Berarti tapi nggak cuman yang udah punya mobil kan, yang belum punya mobil sendiri, yang misalnya awam bisa gabung ya? Bisa gabung, itu kita namakan ada class of drift. Oh, class of drift. Jadi dari awal banget belajar? Ya, dari awal banget, tidak ada, maksudnya belum punya mobil nih, tapi pengen belajar drifting. Nah, itu bisa datang ke kita, masuk ke programnya class of drift, mobil kita siapkan, coach kita siapkan, materi pembahasan drifting, bagaimana apa itu tentang drifting kita kupas habis dari A sampai Z, itu seharian full juga. Seharian full. Jadi misinya IRS sendiri, big mission-nya itu untuk apa sih? Oke, dunia drifting di Indonesia ini memang dinamikanya sangat tinggi, Mas. Jadi naik turunnya sangat tinggi dan banyak orang yang masih belum mengenal tentang drifting. Betul. Tapi satu sisi banyak orang-orang yang ingin belajar tentang drifting, bahkan ingin menjadi seorang atletnya. Nah, cuma sampai saat ini mungkin wadahnya belum ada. Nah, setelah berapa tahun drifting sudah ada di Indonesia, wadahnya itu belum terakomodir. Nah, untuk itulah kita bikin, dan misinya adalah kedepannya bagi semua teman-teman yang punya punya willing, punya minat, punya antusias dengan drifting, bisa walaupun misalnya tidak menjadi seorang atlet pun dia bisa ngedrift. Orange Racing School kan itu berarti ada pengajarannya nih, Om ya? Iya, ada. Bisa diceritain nggak sih metode pengajarannya? Oke, sebelum metodenya mungkin kita perkenalkan ya. Di kita ada coach dua orang. Ya, namanya itu Lucky Reza dan Valentino Ratulangi. Oh, Valen. Nah, beliau berdua yang mengajarkan tentang drifting. Valen juga disiapkan untuk mengajar di slalomnya. Oh iya. Jadi karena Mas Valen itu juga punya basic slalom, dia juga memang lulusan dari sekolah slalom. Jadi kita ajak untuk bergabung sebagai coach di sini. Kalau Lucky Reza, basicnya memang beliau adalah seorang profesional drifter dan juga dia adalah salah satu anggota komisi drifting dari IMI Pusat. Si siswa ini benar-benar merasakan tentang bagaimana ngedrift dengan mobil yang benar-benar proper. Yes. Luasnya sendiri untuk Edutown Arena berapa? Tempat ini keseluruhan luas arena ini adalah 1,2 hektar. Tapi untuk lahan yang
Untuk 100% driftingnya itu untuk aspalnya itu 90 kali 90 90 kali 90 meter, ya betul. Oke, kalau gitu kita nanti bahas drifting mengenai regulasi dan penjuriannya langsung sama Lucky Reza. Jadi drifting kan olahraga mobil yang judulnya ngesot, kita oversteer. Jadi gimana caranya kita ngontrol si oversteernya ini, gitu. Nah terus udah gitu ada juri kan, kita dijuriin bukan diwaktuin. Nah, jadi begitu si juri ini ada 3, yang satu ngukurin line-nya arah mobil kemana, udah ditentuin di dalam track, yang satu angle-nya, yang satu style keseluruhannya, eksekusinya agresif atau terlalu halus gitu, kita carinya kan agresif. Jadi kebetulan kan gue juga komisi drifting, jadi kita mengatur peraturannya seperti gimana kita cara mengatur penjuriannya. Jadi di dalam menjuri itu udah ada standarnya lah. Meskipun memang istilahnya kayak menari indah gitu kan itu ada, tapi ada standarnya kita semua gitu. Nah terus setelah dari si penjurian itu, nanti berikutnya ada babak tandem. Nah, di mana yang satu mesti mepet, yang satu mesti persis kayak pas dia qualifying lah, istilahnya bilangnya gitu. Run yang dijuriin yang tadi. Nah, terus udah gitu gantian, nah baru ketemu pemenangnya siapa gitu. Technically drifting sependek itu. Nah, di IRS ini, di EduTown BSD, kita ajarkan teori dulu, pengenalan drifting itu apa, kita menggunakan apa, terus mobilnya juga seperti apa. Terus kita ada simulator. Jadi sama kayak pembalap F1, kita pakai simulator dulu, nanti baru kita ke mobil benerannya. Ya, kita ada. Terus mesti dibiasakan dulu kan yang namanya praktis itu untuk kita pengajaran, praktis itu harus banyak, makanya kenapa ada simulator, karena kan kalau mobil kan capek. Nanti baru terakhirnya berikutnya kita lari ke mobil. Ya, kita pengen cepet-cepet ke mobil supaya kita master mobilnya ini bisa drifting gitu setelah kita dari simulator. Jadi untuk metode pengajaran kita sama kayak musik. Ada 3 ketukan. 1, steer, 2, kopling, terus 3 rem tangan, habis itu lepas steer. Dan itu kayak musik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dan itu diulang-ulang sampai bisa. Oke? Persis kayak gini. Ambil speed. 1, 2, 3, 4. Sama lagi. 2, 3. Jadi kayak gitu. Ini satu teknik dasar drifting untuk hampir bisa semuanya. Bisa dipakai di slalom, bisa dipakai di drifting, ataupun gimana. Oke, kita coba lagi sekali. Jadi sequence-nya kita ingetin lagi. Steer dulu masuk, 1. Terus udah gitu injek kopling, handbrake, sama lepas steer. Oke. Jadi sequence-nya kayak gitu. Steer masuk, steer keluar. Persis kayak gitu. Oke, bro. Mobil kan ada banyak, ada truk, ada jeep, ada sedan, ada mobil hatchback dan kawan-kawan. Yang pertama sih kita harus cari tuh mobil yang gerak belakang, RWD. Nah kalau misalkan itu udah gerak belakang, udah pasti bisa. Yang penting kiri kanannya muter, antara di las atau dikasih LSD. Oke, untuk drifting tuh kita harus lebih fokus sebenarnya ke kaki-kakinya. Ya kan, drifting kan pantatnya agak mulai ngebuang gini, jadi kita harus sesuaiin sama angle steer-nya. Jadi angle steer-nya itu harus cukup besar untuk bisa driftingnya lama dan dia nggak melintir gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang tadi gardan, antara di las atau diberikan LSD. Nah sisanya adalah ketahanan si mesin sama power si mesin. Minimal sebenarnya 120 WHP, 120 horsepower on wheels itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kita pakai ban yang agak kecilan aja. Gitu kayak di Jepang kan yang terkenal ada AE86, kayak yang di Initial D itu juga paling cuma 100 HP. Jadi pakai pelek 15, lebar ban 195, kecil gitu dan itu udah cukup.
Yang penting tadi gardan aja sama kaki-kaki itu udah cukup. Mesin standar pun sebenarnya masih bisa. Kalau misalkan dari 100 horsepower mungkin torsi di atas sedikit kalau di dyno ya. Mungkin sekitar 140 atau mungkin 80 Nm bisa. Nah, kalau torsinya nggak kurang, biasanya kita ada clutch kick. Nah, itu yang sebenarnya kita akan diajarkan di sini di kelasnya. Kalau torsinya kurang, haya gitu. Nah, baru mau mulai itu sebenarnya hanya mempersiapkan cuma 1 juta aja di luar mobil. Kita contoh aja ngambil E36, gardannya itu dilas, biayanya naik turunin gardannya itu 1 juta, bisa drifting. Kalau mau enak driftingnya dan jago driftingnya, perlu keluarkan lebih. Sebenarnya murah. Nanti habis itu baru kita beli ban, belanja yang lain-lain. Yang pertama kita harus pasang itu supaya drivernya aman, pada saat mobil tumbling itu roll bar. Besi ada 6 titik sesuai sama regulasi rulebooknya supaya pada saat dia tumbling dia nggak squish. Terus udah gitu ada bucket seat juga. Terus ada fire extinguisher, pemadam, sama seat belt minimum ada 4 titik. Gitu dari kiri, kanan, sama itu. Standarnya sih itu ada banyak peritilan lainnya, cuman bisa dicek di rulebook. Buat drivernya kita butuh racing suit. Kita pakai sepatu, sarung tangan, sama helm, minimum SNI. Itu udah cukup. Nah, manfaatnya tuh ya saya berbisnis dan saya kerja juga. Jadi mulai dari drifting itu membangun passion kita nih buat jadi kompetitif yang baik gitu loh. Karena di drifting kita harus bersahabat sama lawannya kita. Jadi itu sangat membantu kita nggak cuma di jalanan aja ya. Kita buat safety driving tuh perlu banget. Jadi kita refleksnya tuh bagus, yang pertama. Yang kedua, buat tingkat kompetitif yang sehat, sportif, itu juga kita banyak belajar dari drifting sih. Jadi gini, kita untuk memulai drifting bisa belajar di sini karena tempatnya sudah disediakan. Jangan coba di jalan, coba di sini sudah ada tempatnya dan nggak mahal. Ini cukup terjangkau, tempatnya gede, luas, safe gitu dari motor sama mobil pengendara yang lain. Jadi kalau bisa langsung drifting di sini aja. Terus sama prestasi yang cerita sedikit, saya biasa dulu mainnya kan, maaf nih, jangan dicontoh, biasa dulu mainnya di jalanan. Saya udah ngelihat mungkin bukan saya, orang lain karena nyontoh dari saya nih, maaf orang-orang di luar sana, jadinya kecelakaan. Jadi kita pengennya itu sampai oke, akhirnya kita mengikuti kompetisi dan kita benar-benar mencari juara di track. Setelah 4 tahun nyoba, akhirnya udah sempat juara 1, juara 2, juara 3, udah pernah semua. Dan akhirnya sekarang di sini kita ngajarin di IRS gitu. Persyaratannya cuma punya SIM aja dulu. 17 tahun ke atas, kalaupun belum harus ada izin dari orang tua gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan orang tuanya kan paling nggak tahu. Kalau untuk mobil sendiri bisa 2, kita ada 2 kelas. Yang pertama untuk free class-nya itu bawa mobil sendiri, yang satu lagi mobil dari IRS sendiri. Jadi bisa 2. Untuk orang yang baru banget belajar, mendingan coba mobil yang ada di sini. Kalau yang mau mendalami mobilnya, baru ada private class-nya juga bisa. Harganya, kalau untuk yang bawa mobil sendiri itu 2,5 juta. Kalau untuk mobil yang disediakan itu per orangnya 3,5 juta. Full day course, gitu, dari pagi sampai sore.
Dari modul yang kita ajarkan udah dari semua Drift Academy hampir 80-90% bisa. 100% bisa, kalau belum tinggal kita latihan lagi aja. 1, 2, 3, 4. Oke, ulang lagi. Semua orang bisa naik sepeda kan, ada yang belajar susah banget. Nah, tinggal ditekunin aja. Jadi drifting itu sama kayak naik sepeda. Ya, itu tadi Black Belt kita udah nyobain drifting, udah dapat pelajaran yang seru banget sama Lucky Reizas dan juga dari Om Amro. Terima kasih Om. Sama-sama. Terima kasih udah boleh main ke sini, udah mau ini. Sama-sama, terima kasih. Terus kalau yang mau tahu lebih jauh mengenai IRS tuh bisa kemana Om? Langsung datang ke sini juga bisa. Kita juga open di Ya. sini tiap hari. Alamatnya di? Weekend ini Jalan Raya BSD Utama. Di kalau lebih gampangnya sih depan Ion Mall. Ya langsung seberangnya. atau langsung Google Maps saja ya. Google ke Maps saja. Edutown ya. Edutown Arena, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu jumpa lagi di Games Rooms berikutnya bareng gua Leo. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di Games Rooms episode berikutnya. Gua Leo, cabut.